Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi lagi ya sih. Mumpung besok kita mau coblos. Bukan besok ya, ini sudah masuk besok sih. Saya ngerekamnya subuh malah saya ini ngerekam. Ada banyak hal yang betul kita kita bicarakan, termasuk salah satunya ada salah satu film juga itu ya, saya rasa itu film cukup bagus untuk sebagai tontonan, tapi dalam situasi pilpres seperti ini sepertinya itu jadi riuh, membuat riuh sosial media. Hampir semua kalangan mengomentari soal film ini, baik itu yang pro ataupun yang tidak ya. Saya udah mau sebut film ini, nanti teman-teman lihat aja nanti filmnya, cari aja. Saya yakin teman-teman pada tahu semua filmnya apa. Di situ ya bicara tentang kecurangan soal pemilu seperti apa, dan saya rasa kalau bilang kecurangan sih hampir setiap 5 tahunan banyak aja muncul kecurangan dalam hal pemilu itu sendiri, seperti yang pernah kita bahas kemarin masalah pemilu. Kecurangan pasti ada, dan pemilu yang secara benar itu dari tahun 1955 sampai dengan sekarang pun itu hampir, kalau bisa dibilang pasti ada kecurangan dari semua pihak ya. Kalau buat saya pribadi mau menyampaikan, saya justru tidak mau melihat pada satu pandangan perspektif hanya seperti kacamata kuda saja, tapi saya mau melihat pada perspektif yang lebih luas, bahwa ketika kita melihat segala satu masalah, bahwa ini adalah sebuah kalau mungkin kalau film ini bisa tampil bisa diputar di saat setelah pemilu, mungkin ini jadi jadi sebuah tontonan yang bagus dan bisa menjadi penelaan semua masyarakat, karena itu bisa jadi pemikiran di 5 tahun ke depan nanti. Tapi kalau untuk saat sekarang, di masa-masa dimana semua caleg maupun paslon-paslon lain itu sudah harus dijadikan sebagai minggu tenang ya, tapi justru hiruk pikuk media itu, apalagi YouTube, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu lagi bicara soal itu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bilang komentar kan nggak terlalu banyak komentar, karena hampir rata-rata lihat orang-orang yang di dalamnya juga, termasuk tim produksi juga bicara soal lingkungan juga, dan itu memang jadi fokus yang paling banyak dibicarakan. Baik, saya tidak tahu kalau di kemarin yang persoalan di 5 tahun kemarin, kalau saya tidak salah, di produksi yang sama juga itu bicara soal lingkungan sih, kemana kerusakan, terus bagaimana dan sebagainya, terus apa peran-peran dari semua sektor, dari semua lini, dari semua paslon atau apapun, saya tidak tahu. Bahkan memang di film ini dan tidak menyebutkan salah satu paslon, tapi karena dengan ini mendekati, kalau buat saya ini pendapat saya secara pribadi, karena ini mendekati pemilu, maka mendekati pemilu yang tinggal beberapa saat lagi, mungkin sebentar pagi sudah mulai sampai jam 1 siang. Akhirnya ini jadi hiruk pikuk dan riuh di di semua platform sosial media ya, sosmed. Kembali saya sudah pernah bicara soal bagaimana sih bicara soal konservasi kemarin. Ini juga termasuk salah satunya bicara soal isu lingkungan juga. Isu lingkungan itu sebenarnya baik sih kalau kita bicara soal tentang pemberdayaan lingkungan dan lain sebagainya, tentang mungkin pengembangan melestarikan lingkungan itu seperti apa, mau seperti bagaimana. Tapi kan saya sudah bisa saya bilang juga bahwa faktor-faktor itu juga, bahwa ketika kita melihat melindungi lingkungan, bahwa kita juga harus melihat faktornya juga. Ada beberapa faktor yang justru sebenarnya faktor-faktor ini akhirnya membuat isu yang kita bawa itu menjadi negatif gitu. Maksudnya ada salah satu pengembangan pola pengelolaan masyarakat
itu kan juga jadi akhirnya jadi isu di masyarakat bahwa ini jadi seolah-olah bahwa mereka dilarang untuk dalam soal pengelolaan dan sebagainya. Betul, tapi memang lingkungan itu sangat penting dan sebagainya. Cuman kan di balik itu juga ternyata ada persoalan pembangunan ekonomi masyarakat juga yang memang mereka secara notabene sudah menyentuh pesan-pesannya itu. Untuk kalau kita mau bicara lingkungan sebenarnya banyak ya, semua aktivitas lingkungan hampir semua bicara soal lingkungan seperti apa terus dan lain sebagainya. Dan untuk pemilu ke depan saya yakin kawan-kawan semua bisa memilih dan bisa lebih cerdas untuk memilih, apalagi masyarakat sekarang kan sudah melek internet, melek media, melek dan segala sesuatu bisa saja, semua bisa bisa disampaikan. Mungkin bagaimana cara pandang masing-masing saja, dan saya rasa masyarakat sudah tahu seperti apa cara pandang mereka tentang pemilu itu sendiri. Cukup unik ya kalau kita bicara soal pemilu, karena kan ini selalu menjadi pesta 5 tahunan yang pasti semua ke depan pasti akan ada banyak segala macam keriuhan ya, jadi berisik ya di sosmed atau dimanapun soal masalah beda pilihan dan lain sebagainya. Dan saya rasa buat kawan-kawan semua, beda pilihan itu udah wajar dan semua orang harus berpihak. Mau dia berpihak kepada persoalan, mau dia berpihak ke paslon mana saja, itu sudah jadi pilihan dia dan memang kita diharuskan untuk berpihak. Dan saya juga berpikir bahwa keberpihakan ini sebenarnya harusnya kita juga membawa membawa sebuah hal positif kepada orang yang kita anggap mampu menyuarakan suara kita ke depannya, mampu membuat kita itu lebih memperjuangkan suara-suara kita. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat ini? Apakah itu tentang lingkungan, apakah itu tentang soal kebersihan, sanitasi dan lain sebagainya, atau apakah mungkin juga itu soal ekonomi, kebutuhan primer masyarakat, makan, sandang papannya, ya, semua yang harusnya juga jadi pertimbangan kita semua. Dan saya menganggap bahwa saya lebih seperti yang saya katakan tadi, bahwa perspektif yang lebih saya lihat adalah perspektif yang lebih luas ya, bukan hanya perspektif hanya satu sisi saja. Maksudnya kita cuma melihat dalam satu koridor sisi yang ada saja, tapi tidak melihat pada satu koridor yang mana melihat segala aspek, baik itu secara sosial, secara budaya, terus secara ekonomi, secara politik, secara agama juga mungkin. Dan itu harus semua menjadi sebuah bahan pikiran kita bersama, bahwa ke depan itu ketika kita berpihak, apa yang akan kita suarakan untuk keberpihakan kita nanti ke depan. Bicara soal hal-hal yang semakin ramai sekarang, termasuk film, termasuk persoalan yang lain-lain yang muncul sekarang hampir di semua platform sosial media ataupun televisi yang hari-hari ini selalu bicara soal itu. Terlepas dari itu semua, saya yakin bahwa kita tahu bahwa apa yang kita pilih adalah yang terbaik sebenarnya. Entah mau itu yang 1, 2, dan 3 itu sama, bahwa itu adalah pemikiran kita yang memang terbaik. Saya juga sudah beranggapan bahwa beginilah cara Indonesia, cara negara ini melakukan demokrasinya, dan tidak perlu kita melakukan demokrasi yang mengikuti negara-negara lain. Kita punya cara sendiri, kita punya pola sendiri, dan kita punya cara berdemokrasi yang berbeda dari negara lain. Dan inilah yang demokrasi Indonesia itu sendiri. Saya rasa kita harus, kalau saya berpikir, coba kita diskusi soal bagaimana sih sebenarnya pengembangan demokrasi di Indonesia itu yang lebih baik gitu. Mungkin persoalan kalau dibilang hari ini demokrasi sudah baik, atau mungkin kemarin sudah baik terus dirusaki, saya justru menganggap sama aja, mulai dari kemarin sampai dengan hari ini pun juga sama aja. Demokrasi hari ini juga tidak sebaik-baik yang kita pikirkan.
Tapi kalau dibilang semua baik, iya memang semua baik. Kalau dibilang ada yang buruk, iya memang ada yang buruk, benar. Dan itu tidak ada yang salah dalam sebuah demokrasi. Yang apalagi kita masih cukup notabene 20 tahun ya, saya kurang tahu, mungkin dari 98 99 kita mulai berdemokrasi sampai dengan hari ini ya, mungkin hampir 20 tahun tuh kita sudah menjalankan demokrasi. Cuman kan ada banyak formula yang biasa kadang-kadang dipakai oleh para petinggi-petinggi kita di atas, seperti apa sistem demokrasi kita dan bagaimana cara yang harus kita lakukan dalam sebuah demokrasi sebenarnya. Itu sih pendapat saya, dan saya cuma mengajak sih, jangan lupa ya kepada kawan-kawan semua, ayo dong memilih. Kita satu suara kalian itu mempengaruhi satu Indonesia tuh. Jadi saya beranggapan seperti itu, karena tanpa kita bersuara, tanpa kita memberikan suara bahwa siapa yang harus kita pilih, maka kita juga tidak akan pernah bisa bersuara ke ide apa yang akan kita gagasan apa yang akan kita bawa nanti ketika kita mau bersuara ke depannya, dan apa keinginan kita ke depannya. Kalau kita memilih salah satu caleg, maka kita bisa bersuara di situ, bisa mengutarakan apa pendapat kita. Berpihakan itu bukan juga berarti kita secara harfiah itu harus mendewakan yang kita pilih, tapi bagaimana dengan pilihan ini kalau bisa dibilang yang terbaik dari yang terburuk daripada yang paling terburuk. Saya justru malah tidak setuju seperti itu, tapi justru saya berpikiran bahwa ya kita harus memilih, karena itu adalah perintah juga untuk agama, apalagi saya yang muslim. Itu perintah juga untuk agama bahwa kita harus memilih ulil amri kita, pemimpin kita. Seperti apapun ulil amri, nanti kan dia bertanggung jawab terhadap kita juga, dan itu memang pesan dari Nabi SAW. Saya rasa itu yang bisa kita sama-sama diskusikan dan bisa kita sama-sama kembangkan, dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa memilih dengan hati nurani kawan-kawan. Dan jangan lupa juga video saya ini ditonton, di komen, mari kita diskusi di bawah, silahkan komen di bawah, mari kita diskusi sama-sama, mari kita buka ruang diskusi sama-sama, mari kita saling mengingatkan satu sama lain, karena baik dan buruk itu selalu berdampingan. Kalau ada baik pasti ada buruknya, dan mari kita sama-sama memberi saran yang baik, memberi kritikan yang memang tajam dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Pilihan boleh beda, pilihan kita boleh berbeda, tapi bukan berarti pilihan berbeda itu justru menghancurkan persatuan kita, seperti sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jangan sampai dengan adanya perbedaan pilihan, entah paslon apa yang kita pilih, justru kita akhirnya bercerai-berai. Seperti itu. Saya menganggap kawan-kawan semua bisa berdiskusi kita sama-sama, dan jangan lupa juga di like, terus di komen video saya, like, comment, and subscribe juga video saya, biar saya bisa tambah banyak yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, walaupun cuma sekitar beberapa menit, tapi insya Allah ini bermanfaat buat kawan-kawan. Kalau ada salah dari saya, kalau ada kehilapan dari saya, itu mungkin datangnya dari saya, dan semua kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.